Assalamualaikum, hello parents, welcome back to Dr. Sabta Podcast Video. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam Dr. Sabta Podcast Video Zona Pandemi, di mana kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan saya rasa dibutuhkan oleh para bunda dan ayah di dunia dalam menghadapi situasi pandemi seperti sekarang ini, yaitu mempersiapkan si kecil kembali beraktivitas di era new normal. Apa saja sih yang harus kita lakukan untuk membuat si kecil dapat dengan mudah beradaptasi saat beraktivitas? Apa saja yang harus kita persiapkan agar si kecil dapat beraktivitas dengan baik dan optimal di masa pandemi? Dan bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi kebijakan pendidikan pemerintah di era new normal seperti saat ini? So, let's check it out! Hidup berdampingan dengan COVID-19 kini menjadi realita yang mau tak mau harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Keputusan ini terpaksa menjadi pilihan terakhir dikala kasus positif virus corona tak kunjung menurun, sementara ekonomi nasional sendiri tetap harus bangkit. Sejak PSBB transisi menuju new normal diberlakukan, hampir semua aktivitas mulai berjalan seperti biasa. Para karyawan sudah bekerja di kantor lagi, serta mal dan pusat perbelanjaan kembali dibuka. Hanya saja untuk sekolah dan kuliah, kegiatan belajar mengajarnya masih dilakukan secara online dari rumah. Seperti disampaikan pemerintah, mau tidak mau kita semua tampaknya harus memasuki era new normal. Tentu saja ini menjadi beban berat bagi para pelaku pendidikan. Pasalnya, kurikulum pendidikan yang ada saat ini tidak dirancang untuk kondisi-kondisi khusus seperti pandemi. Lagi pula, siapa sih yang bakal membayangkan bahwa kita semua akan diterjang badai COVID-19? Di sisi lain, kembali ke sekolah tampaknya menjadi kebutuhan yang tak kalah penting. Pasalnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia, pandemi COVID-19 yang memaksa anak-anak belajar di rumah ternyata berpengaruh pada capaian pendidikan siswa dan kondisi psikososial. Kesimpulan ini terungkap dari survei yang dilakukan Wahana Visi Indonesia terhadap 3.000 anak. Survei itu digelar mulai 2 April hingga 21 April 2020 lalu dan disebutkan di sana COVID-19 menyebabkan banyak siswa yang merasa terisolasi dari relasi pertemanan, merasa takut terpapar virus, bosan dengan situasi di rumah, hingga merasakan dampak dari ketegangan di dalam keluarga yang secara ekonomi terdampak pandemi. Untuk menjamin hak-hak anak memperoleh pendidikan dapat terpenuhi, serta untuk memastikan keselamatan jiwa dan kesehatan mereka terjaga, revisi kurikulum pendidikan yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi menjadi kebutuhan mendesak untuk saat ini. Meskipun tentu saja, keputusan kapan sekolah bisa mulai dibuka kembali tergantung hasil koordinasi antara Mendikbud dengan gugus tugas penanganan COVID-19. Lantas, mungkinkah anak-anak kembali sekolah di era new normal yang notabene hampir semua kota masih belum terbebas sedikit pun dari pandemi COVID-19? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini telah membuka kembali aktivitas sekolah di tengah pandemi COVID-19 mulai Juli atau awal tahun ajaran baru 2020-2021. Rencananya, sekolah akan dibuka secara bertahap, mulai dari tingkat SMP SMA sederajat, disusul oleh tingkat SD sederajat 2 bulan kemudian, dan tingkat PAUD sederajat 4 bulan setelahnya. Skema kegiatan belajar mengajar pun telah disusun selama penerapan new normal ini. Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, hanya sekolah yang di zona hijau saja yang diperbolehkan menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. Itu pun dengan protokoler kesehatan yang ketat. Dari data yang didapatkan, hanya ada sekitar 6% saja peserta didik yang berada di daerah zona hijau, sedangkan 94% lainnya tersebar di zona merah, oranye, dan kuning. Jika ternyata daerah tersebut berubah statusnya menjadi zona kuning, oranye, atau merah, kegiatan belajar mengajar tatap muka harus dihentikan. Seperti bekerja, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pastinya tak mungkin ditinggalkan terlalu lama. Mau tidak mau, agar kembali aktif dan juga produktif, anak-anak harus kembali ke sekolah. Bahkan hal ini bisa saja mempengaruhi prestasi mereka, mengingat tak semua lingkungan rumah bisa dikatakan kondusif untuk homeschooling. Di berbagai pemberitaan media massa, para pakar pun sudah membeberkan skenario terbaik untuk penerapan new normal di sekolah.
Dari sekian banyak skenario, yang paling sering disampaikan adalah kombinasi antara pertemuan tatap muka di kelas dengan jumlah siswa lebih sedikit, serta pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan internet. Implikasi dari skenario tersebut, pendidik mesti merancang cara penyampaian bahan ajar yang paling efektif, khususnya dalam pembelajaran secara daring. Namun pada prinsipnya, apapun media yang dipergunakan, pembelajaran daring maupun luring harus mampu menghasilkan knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, dan juga karakter. Disinilah letak tantangannya. Di sela waktu yang cukup sempit, segala persiapan harus dibuat dengan benar-benar matang, lalu dieksekusi dengan sempurna. Padahal di sisi lainnya, kita juga masih bergulat dengan urusan akses internet serta daya beli orang tua yang tidak merata. Sedangkan internet itu sendiri tampaknya bakal menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk dimulainya kurikulum yang baru. Lalu bagaimana sebaiknya orang tua bersikap agar anak bisa menjalani kehidupan new normal di sekolah sekaligus terhindar dari paparan virus corona? Merangkum berbagai sumber, berikut 5 tips aman sekolah di tengah pandemi yang bisa diterapkan para orang tua kepada anak. Yang pertama, beri gambaran seperti apa era new normal. New normal adalah kondisi di mana aktivitas tetap berlangsung seperti biasa termasuk di sekolah, namun bukan berarti virus corona sudah mereda. Orang tua perlu memberi gambaran ini kepada anak supaya mereka tetap waspada ketika nantinya kembali ke sekolah. Selain itu, bagi anak yang akan memasuki jenjang pendidikan baru, beri juga gambaran mengenai lingkungan barunya tersebut. Semisal dari SD ke SMP, hal apa saja yang membedakan? Kalau dari segi mata pelajaran, ada beberapa tambahan baru seperti fisika atau ekonomi, dan yakinkan pula sang buah hati kalau mereka dapat menyesuaikan diri dan menjalani semuanya dengan lancar. Yang kedua, ingatkan lagi bahaya virus corona. Mewabahnya virus corona ini tentu akan membawa dampak kurang mengenakan bagi kehidupan anak, apalagi saat akan masuk sekolah di era new normal. Sebelum itu, orang tua perlu memberi pengertian lagi kepada anak tentang bahaya virus corona. Pemahaman yang baik tentu tak akan membuat anak takut, tetapi lebih waspada dengan lingkungan yang baru. Kita bisa memberikan edukasi kepada anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan jika masuk sekolah selama pandemi virus corona masih berlangsung. Yang ketiga, ajari dan biasakan anak dengan protokol kesehatan. Tahun ajaran baru kali ini amat berbeda dari sebelumnya. Anak diharuskan kembali ke sekolah meskipun pandemi belum juga berakhir. Dengan kondisi tersebut, tentunya orang tua harus membiasakan anak dengan protokol kesehatan sekalipun daerahnya termasuk zona hijau. Nah, protokol kesehatan yang harus ditaati selama di sekolah antara lain, yang pertama, memakai masker dan face shield bila perlu. Yang kedua, selalu membawa hand sanitizer di saku seragam agar tidak terlupa. Yang ketiga, rajin mencuci tangan dengan sabun yang disediakan di lingkungan sekolah. Yang keempat, menjaga jarak dengan teman saat di sekolah. Yang kelima, bawakan anak bekal atau jajanan dari rumah agar lebih higienis. Dan yang keenam, hindari bersalaman dengan semua warga sekolah. Yang ketujuh, menjauhi kontak dengan orang di lingkungan sekolah yang terlihat sakit. Dan yang kedelapan, tidak sharing atau berbagi makanan dan juga minuman dengan teman. Yang keempat, latih kedisiplinannya. Belajar di rumah selama masa pandemik membuat anak cukup sulit beradaptasi dengan rutinitas sekolah jika tahun ajaran baru sudah tiba. Hal ini menjadi tugas orang tua untuk membekali anaknya agar lebih disiplin serta tidak canggung untuk memasuki lingkungan barunya. Anak-anak harus kembali disiplin membiasakan diri untuk menata ulang kehidupannya seperti biasa. Disiplin yang dilakukan bisa dimulai dari tidur tidak terlalu larut malam, bangun pagi, sarapan pagi, menyiapkan keperluan sekolah, dan lain sebagainya. Yang kelima, tak perlu cemas berlebihan. Kecemasan yang berlebih hanya akan menumbuhkan sikap overprotective kepada sang buah hati. Wajar memang perasaan cemas tumbuh saat harus melepas anak di lingkungan baru, ditambah lagi masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Namun, kita juga perlu memikirkan dampaknya terhadap anak. Selain membuat anak tidak nyaman, ia pun nantinya akan merasa tak percaya diri dan ikut cemas karena terpengaruhi sikap orang tuanya. Maka dari itu, hindari kecemasan berlebih karena bukannya menjadi solusi, tapi justru akan memperkeruh keadaan.
Seperti itulah kira-kira persiapan yang harus dilakukan ketika anak masuk sekolah di era new normal. Jika orang tua sudah memberikan edukasi yang cukup tentang bagaimana cara menghadapi lingkungan baru selama masa pandemi ini, setelahnya cukup percayakan semua yang sudah diajarkan kepada sang anak. Selain itu, jalin pula komunikasi sebaik mungkin dengan penanggung jawab di sekolah, seperti wali kelas untuk memantau kondisi lingkungan sekitarnya. Semoga kita semua siap menghadapi new normal ini ya parents. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya Dr. Sapta, sampai jumpa di podcast video berikutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.